sekarang kita lanjutkan kembali materi Python kita ya teman-teman. Kalau kemarin kita sudah belajar perulangan while, sekarang kita akan mempelajari perulangan for teman-teman. Nah, kalau di perulangan while yang kemarin, kita membutuhkan kondisi kapan itu program itu akan berhenti, sedangkan di for kita cukup membutuhkan range-nya saja teman-teman. Jadi gini, misalnya saya punya sintaks seperti ini. In range 1 sampai 10, jangan lupa titik 2 di sini teman-teman. Nah, terus kita tuliskan di sini print i, gitu ya. Nah, kalau kita jalankan program ini jadi seperti apa? Ini kita clear screen dulu. Sekarang kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi arti dari script ini adalah kita dapat menggunakan fungsi rank mulai dari angka 1 sampai angka yang di bawah dari ranknya ini sendiri. Jadi kan ranknya di sini ada 10 ya teman-teman ya. Jadi perulangan ini akan berlangsung mulai dari angka 1 sampai di bawah 10. Jadi hasilnya adalah 1 sampai 9. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selain mulai dari 1, kita juga bisa mulainya misalnya dari 11 gitu. 11 kalau misalnya ini 20, hasilnya akan tetap sama teman-teman. Nah, kita akan mulai perulangan dari angka 11 sampai angka di bawah 20 atau sebelum 20. Jadi hasilnya adalah 11 sampai 19 gitu ya. Jadi ini adalah fungsi rank teman-teman. Nah, selain menggunakan angka, kita juga bisa menggunakan tipe data lain teman-teman. Contohnya seperti apa ini? Ini misalnya kita komenkan dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau pakai tipe data apa? Misalnya kita mau tipe data tuple. Jadi masih ingat untuk tipe data tuple seperti apa? Pertama kita deklarasikan dulu variabelnya ya teman-teman ya. Misalnya kita mau tuple dari nama buah misalnya. Buah sama dengan dalam kurung for buah. Ini variabelnya kita namain aja teman-teman ya. Kita kasih nama jenis buah gitu ya. Nah, terus di sini kita ketikkan for buah in jenis buah. Di bawahnya kita print buah gitu. Jadi ini artinya adalah kita akan mengakses nama-nama buah ini yang ada di dalam variabel jenis buah ya teman-teman ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah mangga, durian, semangka, dan apple. Jadi ini kita menggunakan for dalam tuple ya teman-teman. Kalau dengan string seperti apa? Caranya ya gampang aja. Misalnya gini teman-teman, ini kita komen dulu. Misalnya gini, for huruf D sahabat tablet gitu ya. Jangan lupa pakai tanda titik 2. Lalu kita ketikkan print huruf gitu. Coba kita jalankan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah
cara kita menggunakan for di dalam string ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masukkan huruf ini yang merupakan sahabat tablet, kalau misalnya kita print, hasilnya adalah hurufnya akan dipisahkan satu persatu seperti ini teman-teman. Oke. Jadi itu adalah fungsi dari for ya teman-teman ya. Jadi kalau di dalam perulangan for itu kita biasanya menggunakan untuk mengakses data teman-teman. Seperti itu. Nah, dalam perulangan for kita juga mengenal adanya yang namanya break teman-teman. Jadi misalnya gini, saya punya ada satu angka, ini kita komen dulu, satu angka misalnya seperti ini, for i in range 10 sampai 30. Di sini kita juga mulai menggunakan if ya teman-teman ya. Nanti kita akan belajar if, tapi ini kita telan aja dulu teman-teman. If i sama dengan 5, break, print, gitu. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman merasa ada yang aneh? Kenapa kok ada break di sini, tapi kok perulangannya kok sama aja gitu ya teman-teman ya? Kesalahannya ada di mana? Ya benar, kesalahannya ada di sini teman-teman. Kenapa? Karena di sini range-nya 10 sampai 30, tapi saya tulisnya di sini i sama dengan 5. Di antara 10 sama 13 itu kan nggak ada angka 5 ya teman-teman ya. Ada 5 tapi di 15 gitu ya. Jadi ya perulangannya ya 5 kan nggak ada ya. Jadi ya udah muter aja terus sampai range-nya selesai di angka lebih kecil dari 30 atau 29. Jadi yang benar seperti apa? Nah, i-nya ini harusnya kita taruh sama dengan 15 gini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jalankan. Nah, pada perulangan ke-15 dia akan berhenti. Kenapa? Karena di sini kita minta break. Bukan kita minta break ya. Jadi karena di pengulangan baris kode ketiga ini ada break ini teman-teman. Nah, selain break ada juga yang namanya continue teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masih mau pakai yang ini, kalau misalnya breaknya ini kita ganti ke continue. Kalau kita continue teman-teman, maka pada saat i-nya sama dengan 15, barisan yang ke-15 itu tidak diikutkan teman-teman. Tapi justru kita melanjutkan untuk yang pengulangan selanjutnya teman-teman. Berarti kan kalau continue itu kan artinya kan melanjutkan ya teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 10, 11 sampai 14, 15-nya dia berhenti, lalu melanjutkan ke perhitungan yang selanjutnya yaitu 16, 17, 18. Berbeda kalau kita tuliskan di sini break. Break. Kalau break itu artinya dia akan menghentikan perulangan teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Pada saat i-nya itu sama dengan 15, dia berhenti. Gitu teman-teman. Gampang ya? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tulisnya di kolom komentar, nanti kita bahas bersama ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan Python berikutnya. Dadah!